Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan Renungan 79 yang terambil dari Amsal pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Kita akan melanjutkan pembacaan harian kita. Saya akan membacakan dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 5 demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu dalam jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 6 dan 7 ini mengungkapkan berbagai nasihat ya. Ada berbagai nasihat yang kita lihat, kita baca bersama dalam pasal 6 dan pasal 7. Di pasal 6 ada nasihat tentang orang yang malas di dalam kehidupannya, di mana di dalam ayat yang ke-6 kita diajarkan supaya kita memiliki ketekunan, belajar kepada semut yang tekun pada musim panas mengumpulkan rezekinya. Dan kita juga dapat melihat ya nasihat arahan firman Tuhan di ayat 16 sampai ayat 19 tentang ke-6 dan ke-7 dosa yang tidak disukai atau dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa membacanya di sana. Tetapi pagi hari ini kita akan merenungkan pasal 6 dan 7 tentang nasihat perzinahan. Saya akan memberikan judul renungan kita pagi hari ini, berpegang pada hikmat. Puji Tuhan Bapak Ibu, hikmat adalah pemberian dari Tuhan. Dan hikmat itu berasal dari Tuhan sendiri yang diberikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan untuk dapat membedakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hal-hal yang dapat kita tinggalkan, yang merugikan kehidupan kita. Dalam Amsal ini ya menekankan pentingnya tentang tanggung jawab agar orang dapat melakukan ajaran atau nasihat dari firman Tuhan khususnya dalam kitab Amsal ini. Nah Bapak Ibu seperti seorang ayah, bagaimanapun ayahnya mendidik ya, memimpin anaknya, mengajar anaknya, jika si anak tidak bertanggung jawab, tidak berusaha keras untuk memegang perintah itu, mengingat, menyimpannya dalam hati dan melakukannya, maka semua nasihat ya, pengajaran, didikan ayahnya akan berlalu dengan sia-sia. Jadi di sini diutamakan kerja keras dan tanggung jawab, memegang perintah Tuhan, memegang ketetapan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tentunya tadi saya sudah berkata bahwa anak ini harus bertanggung jawab dan dibutuhkan kerja keras untuk memegang, menyimpan, mengingat dan melakukan perintah sang ayah. Bapak Ibu, kita dalam kitab Amsal ini ya dapat belajar ada 5 cara yang kita dapat belajar bersama-sama ya di dalam kitab Amsal untuk kita hidup berpegang pada hikmat. Ya, di sini kita dapat melihat ada 5 cara atau nasihat menghadapi kedursilaan atau menghadapi hidup yang dipenuhi ya atau roh-roh yang mengiring kita kepada hal seksual ya. Yang pertama yaitu hidup takut akan Tuhan atau berpegang kepada perintah Tuhan atau ketetapan Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah atau ketetapan Tuhan. Di dalam ayatnya yang pasal 7 ayat 1a saya bacakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku ya, dan simpanlah perintah itu dalam hatimu. Kata berpegang diulangi 2 kali di ayat ini Bapak Ibu ya, berpegang, peganglah perintahku hai anakku.
pegang di sini dipakai untuk ya berpegang pada perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan tentunya. Kita dapat melihat pesan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 10 ayatnya yang ke-13 tentang perintah Tuhan kepada umatnya ya yang takut akan Dia. Ulangan 10 ayatnya yang ke-13. Ulangan 10 ayatnya yang ke-13, saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Berkata demikian, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, Bapak Ibu, supaya baik keadaan kita di hadapan Tuhan. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan. Karena nasihat itu adalah emas. Perintah itu adalah emas yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dapat juga kita melihat ya bahwa selain berpegang dalam ayatnya yang pertama tadi, ia harus menyimpan perintah itu. Menyimpan artinya menyembunyikan di dalam hati kita. Menyimpannya di dalam hati kita, menyembunyikan perintah itu ya. Menyimpan atau menyembunyikan seperti orang yang menyembunyikan harta. Bapak Ibu ya, kalau kita punya emas, kita punya harta, uang dan sebagainya, kita pasti akan menjaganya sedemikian rupa. Kita akan menyimpannya. Emas mungkin kita akan sembunyikan supaya jauh dari kehilangan ya atas tindakan pencurian dan hal-hal yang merugikan kita. Demikian juga dengan perintah Tuhan, dengan ketetapan firman Tuhan, kita harus memegang artinya menyimpannya, menyembunyikannya di dalam hati kita, menyimpannya. Karena itu adalah harta yang sangat bernilai di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayatnya yang kedua kita dapat melihat juga, berpeganglah pada perintahku dan simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Dikatakan pegang seperti biji mata. Bapak Ibu, biji mata kita adalah biji mata yang sangat lembut ya, yang sangat rapuh. Jadi biji mata kita harus jaga dengan sebaik mungkin. Demikian juga dengan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Dan kita harus bertanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, biji mata kita tentunya menjaganya dengan sangat hati-hati ya, karena mata adalah pelita tubuh kita. Itu juga dijelaskan dalam firman Tuhan. Artinya bahwa perintah harus dilakukan seperti barang yang sangat bernilai, Bapak Ibu ya. Perintah harus kita lakukan seperti barang yang sangat bernilai di dalam kehidupan kita ya, yang harus kita lakukan, kita jaga dan kita perbuat dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu ya, supaya kita berpegang pada hikmat yang kita lakukan, cara yang kedua atau nasihat yang kedua yaitu memiliki komitmen ya yang teguh kepada didikan Allah. Kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-23 pasal 6 tadi, Amsal 6 ayat 23. Memiliki komitmen yang teguh kepada didikan Allah. Saya bacakan ayat 23. Berkata demikian, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baik, yang diberkati Tuhan, mari Bapak Ibu kita memiliki komitmen ya yang teguh kepada didikan firman Tuhan, melakukannya, tidak hanya mendengarnya, menyimpannya dalam hati kita, tapi kita harus memiliki tanggung jawab untuk melakukan. Cara yang ketiga atau nasihat yang ketiga supaya kita tetap berpegang pada hikmat dan jauh dari hidup yang tidak berkenan yaitu kedursilaan seksual. Yang ketiga adalah tidak membiarkan pikiran kita kosong sehingga tidak dikuasai oleh roh yang membangkitkan hawa nafsu. Kita dapat melihat Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-20 dan 20 sampai ayatnya ke-22. Amsal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-22 berkata demikian. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu.
Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari jangan membiarkan pikiran kita kosong. Isi dengan kebenaran firman Tuhan. Renungkan setiap waktu dimanapun kita berada. Kita mengingat ya firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 tentang didikan ketetapan firman Tuhan supaya kita belajar takut akan Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu harus kita renungkan ketika kita berbaring, berjalan, berdiri, dimanapun kita berada Bapak Ibu. Dan itu yang akan memimpin kita sehingga kita dapat terhindar dari roh yang menipu kita, yang membawa kita, yang menguasai kita kepada hawa nafsu ya. Jangan biarkan pikiran kita kosong. Cara yang keempat atau nasihat yang keempat yang kita pelajari dalam kitab Amsal 6 dan 7 ini, yang keempat yaitu mengendalikan hawa nafsu dan belajar hidup kudus. Kita baca bersama dalam pasal 7 ayatnya yang keempat. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Artinya Bapak Ibu, begitu lekatnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kekuatan ya untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita bahas pada pasal ini yaitu perzinahan ya. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah sanakku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Mengendalikan hawa nafsu dan belajar hidup kudus. Bapak Ibu, hawa nafsu atau perzinahan itu tidak hanya ya yang masuk dalam kategori perzinahan, tidak hanya ketika orang itu melakukan atau berbuat zina. Bapak Ibu, ketika kita melihat ya tontonan-tontonan yang tidak berkenan ya, yang berbau zina mungkin melalui handphone kita atau gambar-gambar porno, itu pun termasuk berzina. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sangat mengingat satu kesaksian Bapak rohani kita, Bapak Gembala kita, almarhum Bapak Gembala ya, ketika dia keluar negeri, dia melihat satu majalah, kalau saya tidak salah di lobi hotel itu, Bapak Gembala melihat dan ingin memegang, tetapi roh Tuhan berkata dalam hatinya, engkau melakukan hal yang salah, jangan biarkan matamu berdosa. Dan Bapak Gembala bersaksi, dia langsung masuk ke dalam kamar, dia minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu, perzinahan itu sangat mengikat setiap siapapun ya. Jadi mari kita harus mengendalikan, menguasai hawa nafsu itu, belajar hidup kudus, takut akan Tuhan. Tidak harus kita melakukan, kita melihat saja, memasukkan, senang menontonnya, itu kita sudah melakukan berzina. Dan Bapak Ibu, kita akan lihat selanjutnya bagaimana dengan dosa berzina ini ya Bapak Ibu ya. Sangat merugikan kehidupan kita. Oleh karena itu belajarlah hidup kudus. Ketika mungkin Bapak Ibu dunia sekarang ketika melihat internet, mungkin kita mencari hal yang lain, tapi kadang-kadang yang muncul juga ada gambar-gambar yang tidak berkenan ya. Lalu kan itu lewati Bapak Ibu ya. Siapapun kita dapat mengalaminya. Belajar menganggap itu sampah. Belajar menganggap itu bukan sesuatu yang layak untuk kita konsumsi. Melihat dan memasukkan sampah itu ke dalam pikiran dan hati kita, karena itu kotoran, itu dosa. Jauhkan hidupmu dari perbuatan zina, perbuatan dosa. Cara yang kelima yang kita dapat pelajari bersama yaitu mengingat dampak-dampak yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan perzinahan. Bapak Ibu, ada rasa malu yang berkepanjangan dan ada merasa ya salah, kesalahan yang penyesalan seumur hidup yang kita akan alami. Dan itu kerugian besar dalam kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, perasaan itu selalu ya mengintimidasi kita. Karena kita hidup di dalam dosa. Kita berkata saya anak Tuhan, tapi kita masih sering melihat gambar-gambar porno, menonton film porno mungkin, atau hal-hal yang lain. Saya percaya kita kuat. Karena kita anak Tuhan yang punya komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, yang kelima tadi mengingat dampak-dampak yang akan terjadi. Ada rasa malu Bapak Ibu yang kita akan alami. Ya, kesalahan dan penyesalan seumur hidup kita. Bahkan mengakibatkan kematian. Kita melihatnya di dalam pasal 6 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33. 32 sampai ayatnya yang ke-33. Pasal 6
ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya ke-33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Ayat 33, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembelasan dendam. Sampai ayatnya ke-33 Bapak Ibu ya. Nah ayat 32 dikatakan tadi bahwa perzinahan itu merusak diri kita Bapak Ibu. Tinggalkan itu, katakan engkau sampah. Ya, tidak layak aku memasukkan sampah di dalam diriku. Untuk apa Bapak Ibu? Sampah itu bau busuk ya. Anggaplah itu barang busuk. Barang busuk kalau kita lewati pasti kita tutup hidung, tutup mulut, bila perlu tidak bernafas. Ya, merasa jijik dengan hal-hal seperti itu. Supaya kita tetap memelihara hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan mengalami malu yang berkepanjangan ya, penyesalan seumur hidup. Dikatakan di dalam ayat 32, orang berbuat demikian merusak dirinya. Maaf, tadi ada kata kematian Bapak Ibu ya. Ayat 33, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak dihapuskan. Bapak Ibu, hukumannya adalah kematian. Kalau kita tidak berusaha ya, bekerja keras seperti anak kecil yang saya contohkan dari awal tadi, bekerja keras ya, bertanggung jawab, harus kita Bapak Ibu yang berusaha untuk keluar dari hal itu, bukan orang lain. Firman Tuhan kita dapat kita pelajari, tapi kalau kita tidak lakukan dikatakan seperti orang bodoh ya. Puji Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-23 saya bacakan ulang ayat 23. Di sini dikatakan karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu, firman itu mendidik kita ya, setiap langkah, setiap gerak kita, setiap apapun yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini sudah ada ketetapannya di dalam firman Tuhan. Tinggal kita mau tidak membaca, melakukan, mengingatnya, menyimpannya di dalam hati kita seperti harta yang sangat berharga dan mau melakukannya. Kalau kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan ketetapan perintah Tuhan, firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memiliki dan menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, di dalam ayatnya ke-23 tadi ini ya, kita melihat bahwa karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Mari, teguran yang mendidik apapun yang kita dapatkan Bapak Ibu, lewat firman Tuhan itu terutama. Mungkin lewat orang-orang yang kita kasihi, lewat siapapun anggota keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Mari dengarkan nasihat ya, lakukan perintah firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kenikmatan hidup, akan memperoleh kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Perintah atau nasihat itu emas, membutuhkan tanggung jawab dan kerja keras dari setiap kita untuk menaati dan melakukan perintah Tuhan. Perzinahan menghancurkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu lepas dari hal itu. Kalau engkau tidak terjerat dalam hawa nafsu yang seperti itu, berbahagialah Bapak Ibu. Mari menjadi berkat bagi sesama. Ya, saya percaya kita mau mengalami kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita sama-sama berjuang mempertahankan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita peroleh kehidupan kekal itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang baik, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Oleh karenanya Engkau memberikan banyak nasihat melalui kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami tidak terjerat oleh hawa nafsu perzinahan. Tuhan, mari meteraikan firman-Mu di setiap hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa memelihara kehidupan kami tetap hidup kudus di hadapan-Mu, supaya kami memiliki kehidupan itu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan tolong kami mampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami berkomitmen, bertanggung jawab melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan, yaitu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.